Ya. Orang baru 9. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, ya, untuk kembali belajar. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga dan para sahabat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah, semuanya apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini alhamdulillah baik. Ini kita udah apa namanya? Afwan, ustazah mau nanya. Ini kehadirannya ya, kehadirannya tolong ya. Kehadirannya semuanya, ini masih sedikit nih yang menyatakan hadir. Semua ya. Ya, materi terakhir kita tentang kebugaran jasmani ya. Dan ini adalah materi terakhir ya, kakak-kakak. Ini materi terakhir kita, kebugaran jasmani. Minggu lalu saja suruh bawa training ya. Kok bawa training? Jadi teringat ini lagi di sekolah suruh bawa training. Suruh pakai training, apaan? Suruh pakai training ya. Bawa training. Ya, jadi ya ustazah paling menyuruh beberapa orang saja dengan waktu hanya 30 menit, hanya menyuruh beberapa orang saja memperagakannya dari kebugaran jasmani. Ini ya, minggu lalu kita sudah ya latihan kelincahan, kekuatan, kelincahan, ya, kecepatan sudah, kemudian latihan kelincahan sudah, kemudian apalagi nih, latihan keseimbangan. Nah ini paling yang bisa kita praktekkan secara individu ya. Kelincahan ini juga bisa sebenarnya, nah, seperti gerakan ini bisa berdiri, jongkok, lemparkan kaki. Ini pernah ya kita praktekkan ya di kelas 10 ya. Udah pernah kan? Tadi sebelum masuk pelajaran PJOK udah pemanasan belum nih semuanya? Udah belum? Belum? Pemanasan lah dulu. Ya, ustazah sih mau lihat ya di antara kalian yang melakukan praktek ya, beberapa orang saja sesuai dengan waktu. Dan nanti ya untuk kebugaran jasmani ini ustazah buat nanti dalam ujian praktek video ya. Jadi tahu nggak ujian praktek kita tanggal berapa? Mulai tanggal 20, nggak terasa ya? Nggak terasa ya kakak? Tanggal 20. Ini jumlah yang hadir 23 orang. Mana yang lain? 23 orang hanya 23 orang. Mana yang lain? Si Sophie izin nggak bisa video. Yang lain? Zalfa ada. Zalfa ini apa ya? Menghilang dari peredaran nih ustazah. Nggak pernah tugas. Mana nih? Ada nggak Zalfa? Atta, Cut, Sofi, Nurmisbah, Atira, Aprita. Mana yang lainnya? Si Zalfa ini nggak pernah ustazah lihat ya dalam tugas-tugas maupun ini kita live jom ya. Udah 2 kali kita nih ya. Udah 2 kali live jom. Ada Zalfa. Ini siapa nih ustazah nih? Hah? Aprita siapa? Siapa izin?
Dwi, kenapa dia? Bentar, telat gitu Zoom-nya. Cuma 23 siswa ini. Jumlah kalian berapa? 36? Beli cabai, Masya Allah. Mau masak dulu ya? Aduh. Nggak dari tadi ya beli cabenya. Allah. Ya Allah, ada aja. Dikit ya. Yang lain. Hania Salma ada. Ade. Oke, anak-anak saja. Jadi materi terakhir kita kan kemarin tentang kelincahan. Sebenarnya ada banyak itu ya bentuk-bentuk kebugaran jasmani, ya kan? Dan untuk soal nanti memang Ustadz yang Masya Allah, suara siapa itu? Berisik ya. Jadi untuk soal tetap Ustadz yang buat. Soalnya bentuk penalaran ya kakak-kakak. Tetap, jadi untuk soal-soal kita mulai bentuk penalaran semuanya ya, untuk semua mapel. Mungkin agama ada yang iya ada yang tidak ya, tapi untuk mapel umum itu bentuk penalaran semua ya. Soal-soalnya ya soal berkaitan dengan hal-hal yang berkembang tentunya ya, seperti yang lalu ya Ustadz panjang-panjang ya ngasih soalnya ya, jawabannya juga panjang-panjang. Jadi kan ini kita ujian ini materi kita kebugaran jasmani. Jadi Ustazah mau sebenarnya anak Ustazah di antara beberapa kalian ini mempraktekkan ya. Yang sudah itu kita kelincahan. Ya, kalau kelincahan ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Kecepatan. Kelincahan ini berkaitan dengan lari ya, gerak-gerak yang ada memakan waktu lah yang cukup lama ya. Jadi sekarang kita masuk pada latihan keseimbangan ya setelah kelincahan. Kelincahan di sini contohnya apa? Lari berbelok-belok ya. Nah, jadi kalau mau dipraktekkan di situ mungkin agak sulit. Kecuali nanti video ya, video nanti insya Allah di ujian praktek Ustazah beri arahan ya tentang ujian praktek kita ya. Tapi yang jelas video, Ustazah minta video ya, tidak foto lagi tapi video. Jadi nggak usah lama-lama durasinya ya, waktunya itu nggak usah lama-lama, tapi jelas gerakannya, jelas bentuk gerakan apa ya. Jadi untuk kelincahan kita lihat dulu di sini adalah yang pertama itu mengubah gerak tubuh agak lurus ya, shuttle run. Jadi lari mengambil benda, kemudian lari dari start mengambil benda dan balik lagi ke tempat semula ya. Kemudian ada lagi lari berbelok-belok. Nah, kemudian di sini ada mengubah posisi tubuh, jongkok berdiri atau disebut dengan squat terus ya, squat terus. Nah, ini. Siapa yang kira-kira bisa mempraktekkan ini? Jadi nggak nampak PDF-nya. Ini siapa? Sophie. Ya orang kakak nggak video, nggak nampak PDF-nya. Allah alam kenapa nggak nampak? Ini semua nih nggak nampak PDF-nya, nampak ya? Enggak, loh, kok nggak nampak ya? Ntar ya. Mana ya? Bentar ya. Bentar ya.
Mana ya? Oh, ya udah. Nampak? Oh, udah. Udah ya. Nah, itu gerakan seperti itu. Siapa yang bisa memperagakan? Udah. Iya, siapa yang bisa memperagakan? Mutia bisa. Berdiri, jongkok, lemparkan kaki ke belakang. 2 kali gerakan saja. Tidak usah sampai 8 kali hitungan. Siapa yang bisa? Ada nilai plus nih. Ayo, jangan senyum-senyum. Mutia bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ustazah. Siapa yang bisa? Mana nih suaranya? Rantia? Ayo Deva. Deva nih tawanya semeringah ya. Deva, anti minggu lalu kemana Deva? Udah mau habis baru menongol, itu pun nggak nampak wajahnya. Nggak masuk. Oh, malah nggak masuknya. Oh, nggak ada jaringan. Oh, ayo kak, kakak coba saja melihat. Al-An, cepet, waktu kita terbatas nih. Praktek yang tadi, squat terus. Berdiri, jongkok, lemparkan kakinya ke belakang, tarik lagi, jongkok, berdiri. 2 kali hitungan saja, ayo. Waktu kita nggak banyak-banyak. Habis itu duit ya. Kan saja udah siap-siap suruh pakai training. Ayo, nggak pakai lama. Kenapa Deva? Oke, dianya. Doalah kita ya, semester ngadep. Ya. Tapi nggak nampak ya kalau kakak jongkok ya. Jongkok seperti push up gitu nggak nampak. Push upnya, lemparkan kakinya kan? Nggak nampak. Nggak bisa agak ke bawah HP-nya. Oke, ya nampak tuh, nampak lantainya. Doalah kita mudah-mudahan di bulan 1 kita bisa tatap muka ya. Udah bosan ya daring ya? Bosan nggak? Mana nih suaranya? Oh enggak, Aprita enggak. Enak ya di rumah ya. Makan, tidur, nonton live Zoom ya. Ya. Bosan lah, nggak asik, nggak langsung jumpa ya kan? Mana anaknya ini Deva? Aduh, sudah berapa menit? Siap-siap Dwi. Kemudian Dinda Pajira, nanti latihan keseimbangan. Ya, mulai. 1. Hitungan. 1. Teruslah, janganlah pakai jeda jongkoknya. Jongkok lagi lama. Oke, usah aja tunjukin lagi gambarnya. Nampak? Mana nih?
Dah. Ayo Dev. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik. Oke, siapa Dwi? Dwi, ayo Dwi. Dwi, Dwi bisa? Atau Syarafina? Ada lagi yang mau coba? Ini ada nilai plusnya ya. Oke, Sopi, Sopi siapa? Sopi, Sopi siapa nih? Sopi Rambe. Mana Jalfa? Tunjukkan wajah Anda sekarang. Mana dia? Aina Jalpa. Zalpa, kemana Janti? Masya Allah, kita udah mau ujian praktek baru nongol ya. Tugasnya mana kakak? Catatannya nggak ujian praktek. Nanti Ustazah Japri aja tugasnya, ya remetnya, ya. Masya Allah, Jalfa baru nampak. Nampaknya lewat wajah ya. Nampak dari kemarin-kemarin nggak nampak-nampak. Kenapa? Karena nggak kirim-kirim tugas, ya catatan. Nah ini nanti tugas kalian minggu depan kita ujian bulanan, ya, insya Allah. Tugasnya catatan kakak lah, saja mau lihat catatan kakak-kakak, terutama materi terakhir atletik dan kebugaran jasmani ya. Ya, siapa tadi Dwi bisa? Enggak. Syarafina? Bisa peragakan? Enggak. Siapa yang bisa? Raha? Raha? Hanya Deva yang berani ya, Masya Allah. Ini enggak keberatan badan ini kan, makanya malas gerak kan? Enggak keberatan badan nih kan? Jalfa? Oh Jalfa aja, jadi itu anggap Ustazah ujian praktek remedial ya kan, jadi biar terbantu nilai remednya. Jadi nanti, karena kelas 11 hanya kakak aja nih yang nggak kirim ujian praktek kemarin, coba kakak praktekkan dulu, squat terus ini, jadi nggak pala lagi nanti Ustazah Japri. Tunggu ya, jadi kan ini dia, squat terus. Kok nggak mau? Nah, oh ya Zalpa, gerakan seperti ini, cepet. Biar kita lanjut materinya, ayo 1 kali 5 hitungan, 5 hitungan aja. Cepet. Waktu kita terbatas nih, yuk. Jadi Ustazah nggak perlu japri, 5 kali aja. Hitungan 5 kali lah. Jadi Ustazah nggak perlu japri lagi untuk ujian praktek kakak remedial PTS-nya. Hitunglah mana suaranya. Terus 3. Sak napas dia. 5. Oke, udah ya. Udah, oke. Jadi tugas kakak yang lalu-lalu kakak kirim ya. Ada tugas latihan. Nah, catatan ada Ustazah suruh kirim catatan, Ustazah mau lihat ya. Dikirim ya. Karena Ustazah jarang kali. Sebenarnya Ustazah termasuk ya guru yang mungkin paling jarang ya ngasih tugas ya. Tapi kadang itu nggak semua juga memberikan. Ya, nggak tahulah apa sebabnya ya. Apa karena terlalu sedikit yang dikasih ya. Harusnya sedikit itu selesai semua ya, dikasih ya. Nah jadi itu adalah bentuk latihan kelincahan. Yang ketiga, mengubah posisi tubuh ya, jongkok, berdiri atau disebut dengan squat terus ya. Dan ini sudah pernah kita praktekkan sewaktu di kelas 10. Kemudian latihan kelincahan bereaksi. Nah reaksi
Reaksi ini ya minggu lalu kan sudah saya jelaskan ya, berhubungan dengan panca indera. Jadi berhubungan dengan panca indera dan alat. Nah, di sini alatnya adalah peluit. Ya, ketika kita mendengarkan peluit pertama, kedua, ketiga, nah itu gerakannya berbeda-beda. Ya, jadi yang reaksi di sini adalah reaksi panca indera kita menerima arahan berupa apa? Berupa alat ya, berupa alat dan gerakan yang berbeda. Nah, panca indera kita mendengarkan, kemudian gerakan kita berbeda-beda sesuai dengan bunyi pertama, kedua, ketiga, keempat. Paham ya? Ini maksudnya ya. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke ini, latihan keseimbangan. Nah, ini juga sudah pernah ya. Sebenarnya seperti yang lalu-lalu saja sampaikan bahwa pelajaran penjas ini materi dari SMP, SMA sama ya. Banyak yang diulang, tentunya ya tidak lepas dari ingatan ya bagi anak-anak ustazah semuanya tentang materi penjas ini ya. Tentunya selalu ingat tentang materinya, kemudian gerakan-gerakannya yang mana saja, karena pelajarannya juga ya sangat mudah ya. Di antara semua mata pelajaran, penjas ini sebenarnya pelajaran yang mudah. Nah, cuma sangat dituntut gerak ya, gerak. Tidak boleh malas bergerak. Nah, ini ustazah suruh bergerak, enggak ada yang mau, hanya 1 orang, 2 orang, ya kan? Enggak tahulah apa karena udah kenakan di rumah aja ya, malas bergerak. Nah, mungkin di antara kalian pun yang berolahraga pagi itu hanya beberapa saja ini. Kali ya. Harusnya lebih banyak berolahraga karena itu semacam refreshing juga bagi kalian ya. Di rumah itu ya tentunya kadang suntuk di rumah aja. Nah, tentunya harus bergerak ya, keluar ke halaman, menghirup udara segar, melihat pepohonan sambil melakukan gerakan di waktu pagi atau sore, waktunya terserah. Nah, jadi badannya tidak males gitu. Kemudian badannya juga ya tidak akan lincah, tidak akan lentur jika tidak pernah bergerak ya. Nah, kalau menunggu waktu sekolah, nah kita lihat saja sekolahnya kapan ya. Kita berdoa mungkin mudah-mudahan di bulan 1 kita bisa tatap muka. Tapi itu juga belum tahu ya, kita hanya menunggu. Tapi sebenarnya juga kalau jika ditanya daring ini ya dibilang bosan adalah bosannya ya. Ya sedikit jenuh juga ya karena tidak bisa langsung bertemu dengan siswa bertatap muka ya. Ada kelebihan-kelebihan di situ ya, ada manfaat yang besar memang jika langsung bertatap muka. Nah, ini yang selanjutnya, yang ketiga adalah latihan keseimbangan ya. Latihan keseimbang ini dapat dilakukan ya seperti pada gambar ini, kita langsung saja ya. Yang pertama, bentuknya meniru sikap pesawat terbang ya. Tujuannya apa? Melatih kekuatan otot tungkai dan menjaga keseimbangan ya badan ya. Kita lihat di sini. Ya, cara melakukannya ini adalah poin-poinnya. Jadi kakak-kakak semua bisa baca. Ada poinnya berapa ini? Ada 5 poin cara melakukannya. Namun kita bisa lebih jelas dengan melihat gambarnya yang betul-betul lurus ya. Tangannya, badannya, kakinya semuanya lurus. Bisa nggak memperagakan seperti ini? Dinda Pajira, bisa tak memperagakan nih? Bisa? Nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, males ustazah, malu ya, nggak ada malu lah ya sebenarnya. Dan ini pernah kita peragakan kan, jadi bukan nggak bisa, sebenarnya tidak ada kata tidak bisa ini untuk praktek seperti ini ya. Tapi nggak tahu kenapa dibilang tidak bisa, males kali ya. Jadi kalau ada yang anu saja bisa, ada nilai plus ya, ada nilai plus bagi ustazah. Siswa-siswa yang berani, siap saja Anda praktekkan. Nah, ya. Nah, ini sikap meniru pesawat terbang ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi berdiri dengan 1 kaki, jinjit. Nah, ya. Kemudian lagi yang ketiga, latihan keseimbangan mengangkat salah 1 kaki dari sikap kayang. Ya. Tahu sikap kayang? Tahu, kayang itu kan bentuk badan membusur ya. Nah, kayang itu bisa dilakukan dengan 2 cara, dengan cara berbaring, awalnya berbaring, kemudian yang kedua awalnya berdiri, ya kan? Nah, setelah seperti membusur ya,
di lantai ya, badannya sudah melengkung, membusur. Kemudian salah satu kakinya diangkat ke atas. Nah, itu kan juga melatih keseimbangan badan. Nah, mungkin ini tidak mudah bagi yang tidak pernah melakukannya. Bagi yang sudah terlatih, ya tentu mudah ya melakukannya ya. Nah, tujuannya ini melatih kekuatan otot tungkai, punggung, lengan, serta menjaga keseimbangan. Ya. Nah, di sini juga caranya ada. Ya, tidur telentang, kaki terbuka dan lutut ditekuk. Ya, telapak kaki menapak di lantai, kedua telapak tangan berada di sisi telinga hingga mengarah ke atas. Angkat badan dengan cara menolakkan kedua lengan hingga lurus dan kedua kaki juga diluruskan bersamaan. Ya, dalam posisi kayang ya. Angkat salah satu kaki lurus ke atas, pertahankan posisi selama 8 hitungan. Nah, 8 hitungan. Lumayan ya, berapa menit itu? 1 menit 60 detik ya. Lakukan dengan kaki tumpuan yang berbeda. Nah, bergantian, kaki kiri, kaki kanan. Kemudian yang B, keseimbangan dinamik adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Ya, gerakan apa misalnya? Gerakan apa misalnya? Latihan keseimbangan dari sikap berdiri kemudian jongkok. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Nah, bagi ini yang enggak terlatih itu kadang bisa oyong itu, bisa pusing. Ya, padahal cuma berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Ya, gerakannya cukup mudah. Ya, tidak sulit. Tujuannya apa? Melatih kekuatan otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Ya, berdiri jongkok dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Berdiri jongkok, berdiri jongkok. Nah, itu juga melatih keseimbangan dan mempertahankan tubuh ya agar tidak jatuh pada saat melakukan gerakan. Yang kedua, contoh latihan keseimbangannya yaitu dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain disilang di lutut. Nah, ini biasanya kita lakukan dalam apa? Pemanasan biasanya ya. Berdiri, kemudian kita ambil kaki kanan kita, kemudian kita silang ke kaki kiri. Ya, tangan kanan atau tangan kiri kita yang menahannya atau tidak ditahan. Diangkat kaki kanannya, disilang ke kaki kiri. Ya, tangan kita bisa posisinya direntangkan, bisa atau berada di samping ya. Keduanya berada di samping ya, kiri kanan. Nah, tujuannya apa? Melatih kekuatan otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk latihan keseimbangan. Kemudian latihan keseimbangan dari sikap berdiri dilanjutkan berjalan. Ya, tujuannya melatih kekuatan otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Kemudian yang keempat, latihan keseimbangan dari sikap duduk. Ya, tujuannya melatih kekuatan otot tungkai dan menjaga keseimbangan juga. Latihan keseimbangan dari sikap duduk. Duduk kakinya ke atas rapat. Nah, ini ada contoh latihan keseimbangan dari sikap berdiri dilanjutkan berjalan. Nah, berdiri berjalan itu seperti ini ya. Nah, berjalan di sebuah ini besi ini besi ya, palang besi. Nah, menjaga keseimbangan ini dengan dua tangan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sikap berdiri dilanjutkan berjalan ya, berjalan di sebuah palang ya atau kayu ya, kayu atau bambu biasanya ya, melintang ya. Nah, bisa enggak seperti ini ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari latihan keseimbangan ya, bentuk-bentuk latihan dari keseimbangan, dan ada lagi analisis latihan koordinasi. Jadi anak-anak ustazah, materi kita kan sampai di kebugaran jasmani ya, dibaca ya dan diringkaskan ya. Contohnya dan tujuannya. Sebenarnya ini banyak sih ya, tapi sampai yang kita pelajari saja. Ya. Sampai yang kita pelajari saja ya, ringkasannya. Tugasnya jadi tentang atletik dan kebugaran. Ya, diringkaskan kirim ke ustazah, itu tugasnya ya. Untuk tugas tambahan, karena ustazah kemarin kok nggak salah ada sekali atau 2 kali lah, 2 kali ngasih tugas ya.
ringkasan yang pertama, kemudian ada soal. Nah, ini ringkasannya. Insyaallah minggu depan kita ujian bulanan. Insyaallah ya, jika tidak ada halangannya. Kemudian minggu depannya udah ujian praktek ya kan. Nah, jadi semangat ya untuk semua mata pelajaran, semangat. Semoga lebih baik dari ujian PTS yang lalu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.